Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam damai bagi kita semua. Kali ini Media Pahlawan akan membahas salah satu pahlawan nasional kita yang bernama MT Haryono. Semoga dengan menonton dan mendengarkan video ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semua, terutama bagi para adik-adik yang masih duduk di bangku sekolah. Selamat menyimak. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, share dan komen. Terima kasih. MT Haryono, pahlawan revolusi. Partai Komunis Indonesia, PKI, memang telah gagal mengadakan pemberontakan pada tahun 1926, karena pemerintah kolonial Belanda telah memberangus mereka sebelum pemberontakan meletus. Setelah Indonesia merdeka, PKI kembali melancarkan aksi pemberontakannya di Madiun dipimpin Musso pada tanggal 18 September 1942. Sempat mereka mengumumkan berdirinya Soviet Republik Indonesia. Namun beberapa hari kemudian pemberontakan ini dapat dipatahkan. Madiun dapat direbut kembali oleh TNI pada 30 September 1948. Musso ditembak mati dalam pelariannya. Seperti hendak membalas dendam, 30 September dijadikan waktu untuk kembali memberontak 17 tahun kemudian. Alasan utama mereka adalah adanya Dewan Jenderal yang hendak mengadakan kudeta pada pemerintah Republik Indonesia yang sah. Sebelum Dewan Jenderal bergerak, mereka harus mendahuluinya. Salah seorang jenderal anggota Dewan Jenderal yang harus disingkirkan PKI adalah Mayor Jenderal MT Haryono. MT Haryono dilahirkan di Surabaya, Jawa Timur, pada tanggal 20 Januari 1924. Setelah menempuh pendidikan di ELS, Europese Lager School, sekolah dasar Belanda, ia melanjutkan sekolahnya ke HBS, Hoger Burger School. Ia tampaknya ingin menjadi dokter, hingga ia melanjutkan pendidikannya di Ikadai Gakko, sekolah tinggi kedokteran, pada zaman pendudukan Jepang. Namun keinginannya itu tidak tercapai. Ketika Jepang meninggalkan Indonesia karena kalah perang dengan pasukan sekutu, Indonesia pun mengumumkan kemerdekaannya. Jiwa patriotismenya membawa MT Haryono bergabung dengan TKR dengan mendapat pangkat mayor. Kefasihannya dalam 3 bahasa asing, Belanda, Inggris, dan Jerman, dengan ditunjang kepintarannya dalam berdiplomasi membuatnya ditunjuk selaku Sekretaris Delegasi Republik Indonesia pada Perundingan Indonesia-Belanda. Ia kemudian ditunjuk sebagai Sekretaris Dewan Pertahanan Negara dan lantas menjadi wakil tetap pada Kementerian Peranan Urusan Gencatan Senjata. Ketika Muhammad Hatta menjadi Ketua Delegasi Republik Indonesia dalam konferensi meja bundar yang bersejarah itu, ia ditunjuk menjadi Sekretaris Delegasi Militer Indonesia. Karir militer MT Haryono terus naik dalam lingkungan staf Angkatan Darat yang membawanya menjadi Atase Militer Republik Indonesia di negeri Belanda pada tahun 1950, dan akhirnya pada tahun 1964 ia menduduki jabatan sebagai Deputi 3 Menteri atau Panglima Angkatan Darat dengan pangkat Mayor Jenderal. Malam menjelang pagi 30 September 1965, beberapa orang dari pasukan Cakrabirawa bersenjata lengkap memasuki rumah Mayor Jenderal MT Haryono secara paksa dan membawanya ke markas besar mereka di daerah Lubang Buaya, Jakarta Timur, di dekat Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma. Bersama korban penculikan lainnya, ia disiksa di luar batas kemanusiaan sebelum akhirnya diberondong peluru hingga menghembuskan napas terakhirnya. Jenazahnya kemudian dimasukkan ke dalam sumur tua sebelum akhirnya ditimbun. 3 hari kemudian, 3 Oktober 1965, sumur tua tempat mengubur jasadnya itu diketemukan. Hari berikutnya jasadnya bersama jasad-jasad korban kebiadaban PKI lainnya diambil untuk seterusnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, pada 5 Oktober 1965. Pemerintah Indonesia menganugerahi MT Haryono kenaikan pangkat 1 tingkat, menjadi Letnan Jenderal Anumerta, dan mengangkatnya selaku pahlawan revolusi setelah pemakamannya.